Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Naufal FAK. Kali ini kita masih melanjutkan BIMTEK Literasi dan Numerasi pada bagian pendahuluan, yaitu orientasi belajar. Pada tahap ini Anda diminta untuk melakukan orientasi belajar setiap aktivitas atau fitur yang digunakan di dalam platform guru berbagi belajar seri literasi dan numerasi ini. Kegiatan ini berbentuk simulasi untuk mengenalkan lingkungan belajar platform pembelajaran sehingga memudahkan Bapak Ibu pada proses pembelajaran dalam mempelajari modul nanti. Anda dapat meminimalisir kendala teknis penggunaan platform berbagi belajar seri literasi dan numerasi ini. Selamat bereksplorasi. Masuki yang pertama, simulasi aktivitas 1. Simulasi aktivitas 1. Bapak Ibu guru, aktivitas berikutnya yang digunakan pada platform belajar LMS ini adalah book dirancang sedemikian rupa agar peserta dapat mempelajari materi mengikuti standar kegunaan dan aksesibilitas. Book bisa memuat teks, gambar, multimedia, dan lain-lain. Book akan disebar dalam beberapa halaman, sehingga dalam mempelajari materi tidak menjadi sesuatu yang melelahkan. Klik tombol navigasi yang ada di menu kanan. Klik navigasi yang ada pada atas atau bawah halaman untuk menuju ke halaman lain, atau klik menu table of content, daftar isi untuk menuju ke halaman lain. 1. Pengantar modul 1. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan literasi dan numerasi bagi murid Indonesia 15 tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang kurang menggembirakan. Hasil tes PISA belum dapat menunjukkan perkembangan yang sesuai harapan. Gerakan literasi sekolah atau GLS sudah diprogramkan dan diberikan berbagai pelatihan. Dari praktek penerapan program GLS, masing-masing daerah memiliki tafsir yang beragam. Penafsiran ini berdampak pada pelaksanaan program literasi di sekolah. Dalam rangka meningkatkan kecakapan literasi dan numerasi serta persiapan asesmen kompetensi minimum atau AKM, guru perlu mendapatkan pemahaman yang cukup tentang konsep dasar literasi dan numerasi. Setelah menyelesaikan pembelajaran modul ini, diharapkan peserta dapat 1. Mendapatkan informasi yang benar tentang konsep dasar literasi dan numerasi, 2. Mengetahui perkembangan literasi dan numerasi, dan 3. Dapat melakukan pemrofilan perkembangan literasi yang akan digunakan sebagai dasar menyusun program literasi di sekolah. 2. Topik modul. Bapak Ibu guru, modul ini akan dibagi menjadi beberapa topik sebagai berikut. 1A. Konsep dasar literasi. Pada konsep dasar literasi akan dibahas definisi literasi dan dari berbagai sumber dari masa ke masa. Anda akan mendapatkan informasi konsep literasi yang sesuai dengan aturan pemerintah dan dari teori perkembangan terbaru. 1B. Konsep dasar numerasi. Pada konsep dasar numerasi akan dibahas definisi numerasi dari berbagai sumber dan dari masa ke masa. Anda akan mendapatkan informasi konsep numerasi yang sesuai dengan aturan pemerintah dan dari teori perkembangan terbaru. 1C. Perkembangan literasi. Pada perkembangan literasi akan dibahas perkembangan literasi dari 3 sudut pandang, yaitu pengetahuan bahasa, keterampilan berbahasa, dan perkembangan proses berpikir. Dari ketiga sudut pandang tersebut tercermin perkembangan literasi sesuai rentang usia. 1D. Perkembangan numerasi. Pada perkembangan numerasi Anda akan mendapatkan proses perkembangan numerasi sesuai dengan usia. Dari perkembangan numerasi ini Anda akan mendapatkan keragaman materi numerasi dan urutan pembelajaran numerasi yang tepat. 1E. Proses pemrofilan perkembangan literasi. Pada proses pemrofilan perkembangan literasi, Anda akan mendapatkan cara mengukur perkembangan literasi dengan mudah dan sederhana sesuai perkembangan murid.
Hasil dari pemrofilan ini dapat dijadikan dasar penyusunan program literasi yang sesuai dan dapat melakukan stimulasi jika diperoleh data perkembangan literasi yang tidak sesuai dengan perkembangan usia. 3. Penulis modul. Berikut ini kami akan mengenalkan penulis modul ini. Cahyo Suprayogo telah membentuk komunitas belajar bengkel kreasi Titian Insan Cemerlang TIC sejak 2005. Umi Salamah adalah salah satu training spesialis di Semeau Regional Center for Kitab in Mathematics. Sumarti M. Thohir, akademisi dan praktisi literasi. Miftahul Hidayah atau yang biasa dipanggil dengan UUL, ini adalah salah seorang training spesialis di Semeau Regional Center for Kitab in Mathematics, salah satu pusat pelatihan untuk guru matematika se-Asia Tenggara yang berlokasi di Yogyakarta. Stimulasi aktivitas 1 selesai, kita klik, sudah centang biru. Kita melanjutkan ke simulasi aktivitas 2. Simulasi aktivitas 2. Silakan cermati setiap informasi yang tercantum pada kegiatan ini. Item for quiz. Start quiz. Ini adalah bacaan, nanti ada bacaan menelusuri literasi masyarakat Indonesia yang sesungguhnya memiliki cara yang sangat panjang melampaui peluncuran pertama kali UNESCO pada tahun 1946 mengenai global literasi effort dan seterusnya, karena ini baru simulasi. Terus next page. Sekarang pertanyaan dari bacaan tadi. Ada pandangan yang mengemukakan bahwa tradisi bertutur yang telah mengakar, tumbuh dan berkembang di masyarakat adalah menghambat literasi membaca, reading literasi, utamanya minat, kegemaran dan budaya membaca masyarakat. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu mengenai hal ini? Kurang setuju. Next page. Pertanyaan kedua. Di masyarakat terdapat tuntutan bahwa murid-murid usia dini harus diajarkan membaca, menulis dan berhitung atau calistung. Tepatkah untuk memperoleh keterampilan dan kecerdasan literasi mereka harus diajarkan calistung? Kurang tepat. Pertanyaan ketiga. Lazim di masyarakat bahwa aktivitas belajar bagi murid-murid usia dini harus diterapkan secara formal dengan instruksi yang terstruktur dan terprogram. Apabila di pendidikan murid usia dini maupun taman murid-murid hanya melakukan aktivitas dengan bermain, maka dipandang bahwa mereka tidak belajar, mereka tidak berliterasi. Apa tanggapan Bapak Ibu perihal ini? Orang setuju. Anak-anak walaupun dengan bermain tetap mereka belajar berliterasi. Pertanyaan 4. Benarkah definisi dan konsep literasi hanya semata-mata kegiatan baca huruf atau aksara? Tidak benar atau kurang benar. Huruf atau aksara hanya salah satu dasar dari literasi. Betulkah literasi hanya diidentikan dengan keterampilan membaca dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas menyimak dan berbicara serta aktivitas visual? Tidak betul. Menyimak, membaca, berbicara adalah bentuk literasi juga.
Nomor 6. Literasi adalah pelajaran bahasa dan sastra. Karenanya apapun aktivitas yang disebut sebagai literasi merupakan kewenangan, kompetensi dan tanggung jawab guru pelajaran bahasa dan sastra. Pertanyaan: apa tanggapan Bapak dan Ibu tentang pernyataan tersebut? Kurang setuju. Tanggung jawab literasi adalah semua guru mata pelajaran, tidak hanya guru bahasa dan sastra saja. Terima kasih sudah menuangkan jawaban dari pengalaman dan pengetahuan yang Bapak Ibu miliki. Untuk mengirimkan jawabannya silakan klik finish, kemudian klik tombol submit all and finish. Finish review. Selesai untuk reviewnya. Kita kembali ke orientasi. Di sini simulasi aktivitas 2 sudah centang biru juga. Sekarang kita menuju simulasi aktivitas 3. Nama, silakan ketikkan nama Bapak Ibu semuanya atau nama siapa. Misalnya kita ketikkan simulasi aktivitas 3. Kita klik ulangi karena tadi ada kendala. Kita lanjutkan. Pada simulasi ketiga ini disuruh mengisi yang pertama adalah nama. Silakan ketikkan nama. Alamat surel atau alamat surat elektroniknya silakan ketikkan, bisa fax, bisa email ataupun yang lainnya.
alamat Facebook, ketikkan saja lewat Facebook atau YouTube. Periodenya silakan ketikkan angkatan keberapa. Untuk saat ini angkatan 2. Hikmah pengimbasan, apa yang Bapak Ibu rasakan tuliskan dalam kegiatan tersebut. Minimal 100 kata, minimal 100 kata, nanti silakan diisi. Ini baru simulasi, saya isikan ini saja dengan jumlah 100 kata bagi 2 kali. Baru 96, mari kita tambahi materi yang dipahami. Misalnya adalah kita tulis saja materi yang saat ini, orientasi belajar. Kita juga tes ini. Pokoknya pastikan 100. Kita lanjut, minimal 100 sudah. Tulisan saya tentang hikmah pengimbasan dapat dilihat pada tautan. Tulis alamat misalnya Facebook atau IG atau YouTube, silakan dituliskan. Finish. Kita lihat 6 jawaban sudah terjawab. Kita submit all. Ini sudah mendapatkan nilai 100, highest grade 100. Kita kembali ke kelas. Jadi nanti kalau menjawab seperti itu bisa mendapatkan nilai 100. Simulasi aktivitas 3 sudah tercentang biru, berarti sudah selesai. Kita menuju ke simulasi 4, ini tidak ada centang, artinya berarti ini sebenarnya bisa kita lewati, tapi bisa juga kita buka. Mari kita buka untuk melihat isinya apa di simulasi aktivitas 4 ini. Aktivitas 4 simulasi ini, aktivitas berikut berisi ke halaman konten. Konten dirancang sedemikian rupa sehingga fasilitator dan peserta dapat mempelajari materi mengikuti standar kegunaan dan aksesibilitas. Konten bisa memuat teks, gambar, multimedia, dan lain-lain. Konten akan disebar dalam beberapa halaman sehingga dalam mempelajari materi tidak menjadi sesuatu yang melelahkan. Klik tombol navigasi yang ada di bagian atas dan bagian konten. Pada konten ini juga peserta dapat memberikan catatan publik atau pribadi. Dan menuju ke pengantar. Apabila kita mencari dan mengulang apa definisi, konsep, dan makna literasi, maka ternyata terdapat banyak akademisi, pakar, peneliti, dan berbagai organisasi edukasi dan literasi, baik dalam ranah nasional maupun internasional, yang mendefinisikan, menetapkan konsepnya, dan memaknainya secara berbeda-beda sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat global, perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Karena tidak ada definisi, konsep, dan pemaknaan literasi yang tunggal, pemaknaan literasi pun sangat tergantung pada tidak dapat dipisahkan dari kontennya. Kita lanjutkan, masih proses melanjutkan halaman selanjutnya. Video definisi, konsep, makna literasi, numerasi. Bapak Ibu silakan menyimak beberapa video keterangan tentang definisi, konsep, dan makna literasi berikut ini. Ini bisa kita lewati karena masih simulasi.
Nah, nanti di posisi ini Bapak Ibu bisa menuliskan kita ketik saja sesuai dengan judulnya di sini adalah makna literasi numerasi. Kita tulis saja makna literasi numerasi. Kita save. Proses melanjutkan halaman selanjutnya. Definisi konsep dan makna literasi menurut pakar. Ini beberapa pakar yang mendefinisikan. Kita tulis definisi literasi numerasi menurut pakar. Kemudian kita save. Masih proses. Kemudian definisi konsep dan makna literasi menurut UNESCO. Kita tuliskan di sini definisi literasi menurut UNESCO. Next. Definisi konsep dan makna literasi. Masih melanjutkan. Tidak ada tulisan. Ini bisa langsung next selanjutnya. Definisi konsep dan makna literasi lagi menurut Perpustakaan Nasional RI. Di sini juga tidak ada, berarti kita lanjut lagi. Definisi konsep dan makna literasi menurut New Literary Studies atau NLS. Di sini juga tidak menuliskan lagi pertanyaan, kita lanjutkan. Presentasi definisi konsep dan makna literasi numerasi.
Bapak Ibu dapat mempelajari modul ini dari bahan bacaan berikut. Bahan bacaan dapat diunduh dan dibaca mandiri. Ini adalah bahan bacaannya yang bisa diunduh dan dipelajari secara mandiri, Bapak Ibu. Kita turun ke bawah, ada apa di bawahnya materi yang dapat diunduh ini. Ternyata kita diminta untuk menuliskan bahan bacaan, misalnya literasi. Kita save. Kita next. Materi definisi konsep makna literasi lintas waktu. Bapak Ibu dapat mempelajari modul ini dari bahan bacaan berikut. Bahan bacaan ini dapat Bapak Ibu unduh dan dibaca secara mandiri. Definisi makna literasi. Ini adalah bahan bacaannya yang bisa diunduh lewat ini. Mari kita lihat, tidak ada pertanyaan, berarti kita bisa lanjut next ke halaman selanjutnya. Refleksi. Mari kita lihat di refleksi ada apa. Ini masih kosong, kita tunggu. Ini ternyata ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Kemampuan baca risalah agama dan kefasihan dalam membaca lisan. Resnik. Literasi adalah kemampuan untuk menandai nama seseorang sebagai tanda orang yang melek huruf dan perbedaan yang menarik antara kedua jenis kelamin dan generasi berturut-turut yang ditemukan. Levine. Literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang yang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Elizabeth Zulmi, kita jawab itu saja. Literasi adalah kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan baca. Harvey J. Graff. Mari kita lihat jawabannya betul atau tidak. Kita cek. Ternyata jawabannya betul semua. Mari kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Tempatkan gambar yang sesuai dengan definisi pernyataan berikut ini. Kita tempatkan gitu saja. Siapa tahu betul. Kita cek hasilnya berapa. Betul 2 jawaban, 1 jawaban salah. Nah, ini membingungkan juga ini. 1 jawaban salah padahal 2 sudah betul, tinggal 1 gambar. Kok di sini salah? Logikanya juga tidak masuk akal. Mari kita lihat saja nilainya. Total skor 5 dari 6 karena tadi 1 salah. Next. Selamat Bapak Ibu telah mempelajari materi definisi, konsep, dan makna literasi, numerasi, dan lintas waktu. Selanjutnya Bapak Ibu akan berkolaborasi dengan peserta lain untuk membahas studi kasus tentang materi ini. Kita kembali karena sudah selesai. Kita lihat apakah sudah centang untuk materi ini. Karena tadi simulasi yang kita tempat tidak ada centang walaupun sudah selesai. Mari kita lanjutkan simulasi aktivitas 5. Ada apa di simulasi aktivitas 5? Mari kita lihat. Simulasi aktivitas 5 adalah pembelajaran online pembuatan dan pertukaran konten di sosial media yang dapat menambah pertemanan, berbagi ide, dan pengalaman dapat diadopsi melalui forum ini. Jadi di sini sudah mulai ada forum diskusi. Mari kita lihat isinya. Nah, ini contohnya. Ini melalui add a new topic. Kita lihat topiknya tadi adalah simulasi
aktivitas 5. Kita tulis saja judulnya apa. Untuk nanti kalau setelah betul-betul di materinya apa, ya kita tuliskan simulasi aktivitas 5. Kita tulis saja tentang simulasi aktivitas 5 ini apa isinya. Mungkin masalah pengertian, literasi, dan numerasi. Post to form. Kita permaling. Selesai. Untuk aktivitas 5 kembali ke back to course. Kita lihat apa sudah centang biru. Ternyata sudah centang biru, jadi sudah selesai untuk simulasi aktivitas 5. Kita menuju ke simulasi aktivitas 6 yang terakhir untuk orientasi belajar ini. Mari kita lihat isinya apa. Simulasi aktivitas 6 dalam isinya adalah tentang penugasan dengan pengiriman file. Mari kita lihat prosesnya. Di sini untuk mengirim file adalah add submission. Sesuai dengan petunjuknya. Maksimum size 401 MB. Ini kita pilih filenya nanti yang akan kita upload. Misalnya saja ini. Kita pilih satu file, kemudian kita upload filenya. Dan muncul ini berarti bisa kita simpan, save change. Ini masih seperti ini muncul, berarti harus ada yang kita selesaikan, yaitu grid. Ini masih merah. Kita diminta untuk silakan pilih salah satu kriteria penilaian untuk setiap aspek yang diamati untuk menilai profiling peserta didik. Ini cukup baik sesuai. Kita pilih satu-satu. Ini kita pilih baik. Ini baik juga. Ini juga baik. Baik. Posisi tengah-tengah adalah baik. Kemudian kita simpan. Lihat sudah. Sekarang kita kembali berarti ke pos. Mana kembali posnya? Oh ini, kita kembali aja ke pos Ibnum angkatan 2. Orientasi belajar. Kita lihat ada orientasi belajar. Sudahkah tercentang biru? Ternyata simulasi 6 juga sudah terbiru. Berarti untuk tab orientasi belajar sudah selesai. Demikian tadi Bapak Ibu orientasi belajar pada materi pendahuluan Fintech, literasi dan numerasi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.